Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan kalau pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan untuk kita hadir di tempat ini, untuk kita merasakan lawatan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi pada pagi hari ini, untuk kita menikmati kasih yang indah yang Tuhan berikan pada kita melalui penebusan darahnya yang kudus, melalui kebangkitannya, sehingga kita ada pada saat ini itu semua karena anugerahnya yang luar biasa. Karena kita tahu Dia yang menyelamatkan hidup kita. Oleh sebab itu pantas kita mengucapkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan
yang layak kami tinggikan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, biarlah kami memuji Engkau Tuhan, melalui mulut kami, melalui tangan kami, melalui kaki kami Tuhan. Biarlah seluruh tubuh kami memuji Engkau Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, sudah lebih banyak lagi di pagi hari ini. Oleh sebab itu saya akan menyapa kembali. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Ada sukacita pagi ini? Amin. Kita akan menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan, karena Tuhan kita Tuhan yang berkuasa atas seluruh bumi ini, baik di bumi maupun di surga. Oleh sebab itu, mari kita akan pujian kita di hadapan Tuhan. Yeah.
kita menenangkan jiwa kita kembali, untuk kita ditaburi oleh firman Tuhan. Kita mau menyiapkan setiap hati kita untuk kita ditaburi firman Tuhan. Kita tenangkan jiwa kita. Biarlah apapun yang keluar dari bibir hambanya menjadi kekuatan buat kita, menjadi pedoman untuk hidup kita. Haleluya Yesus. Itu satu anugerah-Mu Tuhan. Kami tidak dapat membayangkan bagaimana setiap napas kami dihitung dengan upah. Kami tahu kami hidup hanya oleh anugerah Tuhan. Bila kami boleh mengucap syukur kepada-Mu melalui ibadah ini dengan kesungguhan, hati, jiwa, dan roh kami yang tertuju kepada Allah yang hadir dalam setiap ibadah kami. Urapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu berkat bagi setiap
kata kalimat yang keluar dari bibir hamba, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Tuhan memberkati kita sekalian saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita masih dalam suasana kebangkitan dan tema pada saat ini yaitu makna kebangkitan tubuh. Terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 35 sampai 54. Tetapi tidak saya baca semuanya karena waktu yang ada. Ayat 34, sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Sebab ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana orang mati dapat dibangkitkan dengan tubuh? Apakah mereka akan datang kembali? Hai orang-orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan jika engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji yang lain. Tetapi Allah yang memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya, ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama daging manusia, lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang-bintang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Amin. Berkati kita sekalian yang mendengar firman Tuhan dan melakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, latar belakang ayat ini karena ada isu Yesus tidak bangkit dan ajaran bahwa tidak ada kebangkitan. Kita tahu bahwa orang masyarakat Yahudi terbagi tiga. Orang Farisi yang mentaati Taurat dengan detail. Orang Saduki dia agak liberal. Tetapi orang Saduki tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Dan itu menyebar seluruh orang-orang ajaran itu juga dipegang oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan juga ada orang Eseni, adalah orang yang menarik diri dari keramaian dan menyatukan diri dengan Allah melalui meditasi. Pada waktu itu kan timbul ajaran gnosis atau artinya pengetahuan, di mana dia merasa bahwa tubuh kita ini jahat dan di dalamnya adalah jiwa yang kekal. Jiwa yang kekal ini akan mendapatkan kekekalan kalau dia beraskese, menyiksa diri, menyiksa tubuh ini. Dan dia menganggap tidak ada yang suatu kebangkitan. Apalagi filsafat Epikurus dan Stoa. Kalau Epikurus itu berkata bahwa hidup ini mari kita bersukaria karena kita akan mati. Dia berpikir hidup ini hanya dalam kemewahan. Dia hanya sukacita. Ayo kita mabuk-mabukan, kita sukacita sebab kita akan mati. Saudara-saudara, Stoa juga demikian. Dia menyiksa diri dengan tubuh ini. Ada masih ajaran-ajaran yang lain. Oleh sebab itu Paulus menulis bahwa sungguh Yesus Kristus telah bangkit, yang dalam ayat 1 sampai ayat 11 yang disinggung minggu yang lalu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa kebangkitan tubuh itu akan terjadi semua orang.
semua orang akan dibangkitkan. Ya, semua orang akan dibangkitkan. Dalam Daniel pasal yang kelima itu dikatakan bahwa semua orang akan dibangkitkan untuk mendapatkan hidup yang kekal bagi yang hidup dalam kebenaran, dan kematian kekal bagi yang hidup di dalam dosa. Kristus sudah bangkit. 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang lain yang telah meninggal. Berarti Yesus yang pertama kali dibangkitkan, dan orang-orang yang tinggal di dalam Kristus, itu 1 Tesalonika pasal 4 tentang kedatangan Tuhan. Saat sangkakala dibunyikan, orang-orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan. Entah orang itu mati dalam kubur, entah orang itu mati dimakan ikan, entah orang itu naik kapal, naik pesawat meledak, biar tidak ada dagingnya, entah orang itu dibakar. Tetapi orang-orang yang di dalam Kristus, ada kalimat di dalam Kristus, akan dibangkitkan, akan naik, menyusul, kemudian menyusul orang-orang yang percaya saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. 1 Tesalonika pasal 4. Dan saya sangat berharap kita harus berusaha, kita harus sungguh-sungguh cari Tuhan, supaya suatu kali kelak ketika Yesus datang dalam kemuliaannya, jemaat GBI Rehoboth 18 semuanya diangkat, tidak ada yang ditinggal. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di sini bahwa kebangkitan Kristus merupakan sentral dari berita Injil. Saudara, kebangkitan inilah yang memberikan kita satu pengharapan. Orang bisa bilang A, bisa bilang B, tetapi kita percaya bahwa Kristus Yesus telah dibangkitkan sebagai yang sungguh. Saudara-saudara, itu saya ringkas ya. Orang-orang yang saat ini kita ini memakai tubuh yang fana, bisa mati, ya, tubuh duniawi. Tetapi ketika orang dibangkitkan akan mengalami yang namanya tubuh surgawi. Itu ayat yang ke-40. Ayat yang ke-42 di situ, ditabur dalam kebinasaan, ditabur dalam ketidakbinasaan. Ini ada tubuh alamiah, tubuh rohaniah. Itu saya ketika saya analisa ayat ini tentunya. Tubuh alamiah, ada tubuh rohaniah. Ya, ada tubuh rohaniah. Kita dari debu tanah, itu kita dari surgawi. Ayat 52, tubuh kita dapat binasa kalau kita nanti dibangkitkan, tidak dapat binasa. Itu nanti saudara baca kalau saudara analisa teks, yang namanya analisa teks 1, 2, 3, dia analisa teks. Itu ada 6 ya, tubuh duniawi, ditabur kebinasaan, tubuh alamiah, rupa alamiah ya. Kita nanti mendapatkan rupa surgawi ya, dari segi tanah kita mendapat dari surga. Intinya bahwa tubuh yang kita miliki ini, saudara, satu kali tidak mewarisi kerajaan surga, tubuh ini. Tetapi ketika kita nanti diubah, kita diubah memiliki yang namanya tubuh surgawi, tubuh yang tidak dapat binasa, tubuh rohaniah, tubuh surgawi, rupa surgawi. Ya saudara, kalau dulu dari debu dan tanah, kita sekarang mendapatkan dari surgawi, tubuh yang dapat binasa, maka kita akan mendapatkan tubuh yang tidak dapat binasa. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus tahu betul, kita harus mengerti betul bagaimana suatu kali kelak tubuh yang fana ini suatu kali kelak akan dibangkitkan memiliki tubuh surga.
Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bukan berarti kita tidak memperhatikan tubuh ini. Sebagai anak Tuhan jelas dalam 1 Korintus 16 ayat 19 sampai 20, apa kita ya saudara, tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Harus kita pelihara, kita jaga, kita atur waktu, jam tidur berapa ya, jam tidur, olahraga, makan yang cukup, makan yang enak, ya, makan yang bervitamin. Mesti kita harus bertanggung jawab atas tubuh ini. Ya anak muda, yuk dengar baik-baik ya. Jangan waktu tidur dipakai main, waktu main dipakai tidur. Jangan siang dipakai malam, malam dipakai siang. Tubuh kita itu udah otomatis. Jam sekian mesti istirahat, jam sekian mesti istirahat ya. Maaf, jam sekian mesti harus ke belakang. Itu udah diatur saudara. Tuhan itu sudah mendesain tubuh kita ini. Saudara-saudara pun dikasih Tuhan, kita harus jaga itu. Kalau kita nggak sehat, kita nggak bisa melayani Tuhan. Kalau kita nggak sehat, kita nggak bisa bekerja. Kalau kita nggak sehat, kita nggak bisa melakukan aktivitas, dan itu harus kita usahakan. Saya itu pun saya usahakan. Saya merasa semakin lama ini kayaknya kalau naik motor jauh capek. Tapi saya belum merasa tua, ya. Tetap merasa muda, tetap semangat. Ya saudara-saudara yang dikasih, terus belajar, baca. Anak-anak muda terus belajar, saudara masih bisa baca. Ya nanti kalau udah tua matamu susah baca, harus pakai kaca begitu. Saudara, makna teologis apa yang mesti harus kita pelajari dari ini? Yang pertama, tindakan iman kita berdampak dalam kekekalan. Iman kita itu berdampak di balik kematian. Hidup ini forever, hidup ini sebenarnya kekal. Hidup ini sebenarnya tidak akan pernah mengalami kematian. Ketika manusia ada di dalam Taman Eden, maka Tuhan berkata, jangan makan buah pengetahuan yang baik dan buruk ini. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Kematian itu akan terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa, sehingga Rom 6 ayat 23, upah dosa adalah maut, kematian. Baik kematian jasmani, terpisahnya tubuh, jiwa dan roh, kematian rohani. Manusia putus hubungan dengan Allah. Ini kalau dibiarkan akan mengalami kematian yang ketiga, yaitu kematian kekal. Apakah semua orang yang ke gereja ada yang mengalami kematian rohani? Oh pasti ada. Hari demi hari tidak membangun hubungan dengan Allah. Dia ke gereja hanya karena rutinitas, dia ke gereja karena dia orang Kristen, karena upacara gereja, karena nggak enak sama pendeta, karena saya menjadi anggota gereja GBI Rehoboth Papanmas, sehingga dia datang. Tapi hari demi hari dia tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Dia mengalami kematian rohani. Dia mengenal Tuhan hanya dalam pikiran, keyakinan yang berdasarkan pikiran. Itu iman yang rapuh. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, orang yang mengalami kematian rohani itu akan mengalami yang namanya kematian kekal. Terpisahnya antara Allah dan manusia selamanya. Kalau kematian rohani hanya sebentar. Orang bertobat mencari Tuhan, kembali hubungan dengan Tuhan, kembali lagi hubungan dengan Allah. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, kalau ia merasa mengalami kematian rohani, kok saya kok kering ya, saya kok emosian ya, saya kok mudah curiga ya, saya rasanya Tuhan jauh, saya kalau berdoa asal kayaknya kok kering ya. Itu hanya kita masing-masing mengalami, dan itu juga saya bisa mengalami itu. Makanya kalau saya berdoa, saya merasa hanya menyanyi, saudara, saya hubungan dengan Tuhan. Tuhan kembalikan, Tuhan pulihkan hubungan kami, pulihkan doa kami, beri hati yang mengasihi, beri hati yang baru dan roh yang baru, hati yang berkenan kepada-Mu Tuhan, hati yang melekat kepada Tuhan,
Kalau hanya sebatas saudara berdoa mau makan, berdoa mau pergi, berdoa, di semua orang berkata begitu, semua orang bisa. Tapi persekutuan intim dengan Allah itu membangun kehidupan rohani kita. Pertanyaannya, apakah kita mengalami kematian rohani? Hari demi hari sibuk dengan pekerjaan, hari demi hari sibuk dengan urusan dan masalah. Mari kita membangun kembali hubungan kita, sebab iman kita berdampak dalam kekekalan. Kita diselamatkan hanya oleh iman, sola fide. Rom 1 ayat 16-17, aku memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Ya. Dikatakan bahwa kita diselamatkan hanya oleh iman. Sebab bertolak dari iman dan menuju kepada iman. Kita diselamatkan hanya oleh firman Tuhan, sola scriptura. Firman Allah itu yang menyelamatkan kita. Artinya apa? Ketaatan kita itu yang menyelamatkan, bukan sejauh mana kita menghafal ayat, sejauh mana kita mengerti kebenaran itu. Tetapi sejauh mana kita melakukan firman, itulah yang menyelamatkan. Kalau keselamatan akan firman Tuhan itu didasarkan pengetahuan para pendeta, para teolog, mungkin dia akan diselamatkan. Tetapi lebih banyak jemaat diselamatkan kalau begitu, karena jemaat lebih mentaati firman Tuhan. Ada banyak pendeta yang hanya bisa khotbah tapi tidak melakukan. Dan saya berusaha untuk tidak begitu. Kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan, sebab dampak hidup kita dalam sebuah kekekalan. Jadi hari demi hari, saudara, perkataan, perbuatan kita, sikap, etika, etos kerja kita, attitude kita, itu harus kita pikirkan. Kalau besok kita mati, mahkota apa yang saya terima? Mesti kita harus seperti itu. Karena kalau kita tidak memikirkan hari esok, saudara, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kekekalan tidak ditentukan nanti, tetapi kekekalan ditentukan sekarang. Kekekalan berbicara di balik kematian. Tindakan kita merupakan cerminan kehidupan kita yang akan datang. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita menyadari bahwa tindakan iman kita, kehadiran kita dalam ibadah, pelayanan kita merogoh kantong kita membuka dompet kita, dan kita memberi persembahan buat Tuhan, itu berdampak dalam kekekalan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita sadar. Tindakan kita, perhatian kita, kepedulian kita kepada siapapun itu, suatu kali kelak akan mendapat upah. Yang kedua, saudara, dosa sebagai penghalang dalam kekekalan. Dosa sebagai penghalang dalam kekekalan. Iblis akan terus berusaha bagaimana kita untuk tidak sampai ke sana. Oleh sebab itu, dosa itu sebagai musuh. Kalau dalam buku Iman Kristen Harun Hadimiono dikatakan bahwa iman itu sebagai musuh yang berdiri di depan pintu, yang mengintip, akan masuk dan menguasai. Seperti dosa Kain akan membunuh Habil. Kita harus berkuasa pasti. Jalan pikiran kita, secara pandang kita, apa yang kita lihat, kebiasaan kita, itu akan membentuk karakter kita. Oleh sebab itu, orang-orang yang suka membaca firman Tuhan, bergaul dengan orang-orang yang cinta Tuhan, bergaul dengan orang-orang yang dalam tanda kutip baik, orang yang terus bergaul bagaimana hidup dalam kebenaran, saudara, ia akan memasuki
hidup kekal bersama Tuhan. Tetapi kalau orang itu hidup dalam dosa, hubungan dengan Tuhan terputus. Dia beribadah tapi realitas hidupnya tidak menunjukkan ibadah. Cara pandangnya duniawi, sedikit-sedikit diukur pakai uang. Ya, saudara, Allah ingin manusia yang telah ditebus tidak berbuat dosa lagi. 1 Yohanes 1 dikatakan, semua orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Tidak berbuat dosa lagi artinya tidak terus-menerus berbuat dosa lagi. Tidak terus-menerus. Kita bisa jatuh, pendeta saya pun bisa jatuh. Saya bisa jatuh, manusia bisa jatuh. Tetapi kita tidak boleh hidup dalam dosa atau terus-menerus berbuat dosa. Jangan kita gampang berbuat dosa dengan alasan, kenapa sih kamu berbuat dosa? Nah, saya masih diproses Tuhan, Pak. Saya kan juga manusia. Kemanusiaan kita tidak boleh menjadi alasan kita untuk kita jatuh dalam dosa. Apalagi pengaruh sekarang, saudara yang dikasih Tuhan. Zaman now ini, apa saja bisa kita lihat, dan yang kita lihat itu bisa membentuk cara pandang kita. Oleh sebab itu hati-hati saat kita ada di kamar sendiri, saat HP ada di tangan kita. Ini bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Ini juga bisa membuat kita dekat dengan Tuhan. Ini bisa membuat kita lembut, juga bisa membuat kita kasar. Oleh sebab itu, aplikasi-aplikasi yang kita miliki, yang ada di HP kita, itu juga menunjukkan siapa diri kita. Kalau anak Tuhan mestinya ada aplikasi Alkitab, ada bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Inggris, King James, atau Alkitab biasa, Alkitab elektronik saat dia bawa mobil, saat dia ada di rumah sendiri dia dengar, tidak sempat baca. Nah, itu membentuk kita untuk kita semakin dekat dengan Tuhan, saudara. Allah ingin manusia tinggal di dalam kebenaran. Sebab Yesus berkata, orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Orang yang terus-menerus berbuat dosa itu adalah hamba dosa. Untuk itu mari kita juga menata. Menata itu mengatur pikiran kita, mengolah pikiran kita. Kita bisa olahraga supaya kita sehat. Kita juga bisa mengolah otak kita. Orang kalau catur itu kan olah otak itu. Oh, dia lari ke sana, dia ke sana. Oh, Buddha lari ke sini, dia pikir. Itu kan olah otak, olah pikir. Nah, kita juga harus mengolah pikiran kita. Kalau pikiran kita sudah melenceng, hamar talos, kalau kita berkata itu dosa. Dosa itu kan penyimpangan, hamar tanu, ya. Hamar tanu, saya berdosa. Kalau hamar talos itu orang berdosa. Kalau orang berdosa itu dia selalu menyimpang. Nah, kalau pikiran kita menyimpang, entah itu kebencian, entah itu ingin mencelakakan orang, entah itu ingin mempermalukan orang, entah itu dalam perzinahan, pikiran kita mesti harus kita olah, kita atur, kita tata. Apa yang menyebabkan kejatuhan perzinahan? Apa yang menyebabkan kejatuhan perceraian? Why? Karena pikiran yang dipenuhi dengan kebencian, rasa tidak puas, rasa menyesal saya punya istri dia, saya menyesal punya suami dia. Nah, saudara-saudara, saudara, anak muda belum mengalami, yang belum menikah, yang sudah menikah mengalami goncangan-goncangan. Kalau masa-masa bulan madu semuanya enak, tapi masa-masa penyesuaian, saudara, ya. Wah, itu saya kok begitu. Suami saya kok begitu, dulu nggak begitu. Dulu lemah lembut, ngomongnya halus kayak orang Jawa. Sekarang kok bisa pindah kayak orang Batak. Dulu rajin kerja, sekarang kok males kerjanya merokok, kerjanya main HP. Aduh, udah pula pusing.
Hidup ini kan goncang, saudara. Itu harus kita pertahankan, saling memahami, saling mengerti. Tapi kita nggak boleh enjoy. Orang malas itu berdosa loh. Orang malas itu bisa masuk neraka loh. Tapi dia kan ngawur ya. Dasarnya di mana, Pak? Itu orang yang punya 1 talenta, Matius pasal 25. Apakah dia berzina? Enggak. 1 talenta itu dia bisa kerja loh. Modal sedikit 1 talenta dia bisa kerja. Cuma karena dia malas dilempar di api neraka. Kegelapan yang paling gelap. Makanya saya kalau melihat anak-anak sekolah ya, udah jelas baru ujian sekolah. Iya ketawa orang. Duduk, baca buku. Baca saja, nggak usah belum baca itu. Mereproduksikan kembali apa yang dibaca. Orang itu bisa, orang di riset ya. Saya dulu pengen penelitian ini dalam S3 saya. Saya udah saya tulis tuh, udah saya lihat anak-anak yang punya HP, yang dikasih paspor berapa orang, ya. Kemudian dia punya HP sendiri siap berapa orang, yang punya HP mamanya berapa orang, itu sudah saya. Saya mau ini penelitian ini pengaruh HP ini dalam karakter dan proses pembelajaran anak. Tapi itu ditolak. Kalau ada salah kita tidak ada HP. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita kembali. Dosa menghalangi kita masuk dalam kekekalan. Dikatakan di sini saudara yang dikasih Tuhan bahwa dosa membuat kita jauh dari Allah. Dosa sekecil apapun. Pengetahuan akan kebangkitan mempengaruhi orang percaya dalam menatap masa depan. Ya, ini tadi. Saudara, kalau saya bisa khotbah begini, itu bukan suddenly, mendadak, tiba-tiba. Itu sudah saya bangun dari tahun 78. Saya khotbah, saya baca. Saya berdiri di kaca, saya khotbah. Intonasi kenceng, intonasi pelan, intonasi biasa-biasa saja. Itu melalui latihan. Pak Kris bisa main musik begini nggak mungkin dalam waktu sehari. Ya, gua latihan saudara. Bertemu ke dunia keturunan, arpegio, gua akan kuat, latihan. Why? Masa depan nanti ditentukan sekarang. Makanya nggak bosan-bosannya saya bilang anak muda. 10 tahun lagi kamu jadi apa? Orang tua juga begitu. Kita harus pragmatik. Saya tahun depan saya pensiun, setelah saya pensiun apa yang saya lakukan? Itu udah saya pikirkan ketika saya umur 55 tahun. Makanya saya ambil S3. Saya tidak mau jadi MC saja. Mau cucu kemana-mana, enggak. Jalan. Nggak bisa, kita mesti memikirkan bahwa pengetahuan kita menatap masa depan. Anak-anak muda, pengantin baru juga bisa berpikir. Anak saya lahir, saya umur sekian, sekolah sekian, nanti universitas saya umur sekian, mesti harus berpikir masa depan. Itu orang dunia. Dunia aja kita punya schedule, kita punya program. Apalagi soal kekekalan. Kalau kita tidak memikirkan itu, betapa bodohnya kita. Orang Surabaya betapa bodohnya kita. Hanya kalau memikirkan perkara-perkara dunia. Maka ketika orang Emmaus jalan ini, Yesus ada di sampingnya, dia nggak tahu betapa lambannya hatimu, betapa bodohnya kamu.
karena memikirkan perkara-perkara dunia saja. Orang yang berkata, jiwaku bersuka cita karena semuanya ada. Akhirnya malam itu mati. Yesus berkata, inilah orang yang bodoh, orang yang hanya memikirkan perkara-perkara dunia. Saudara, penyangkalan akan kebangkitan merusak karakter yang baik. Kayak Epicurus tadi, mari kita bersuka cita karena kita akan mati. Besok kita akan mati, sehingga hidupnya semau gue. Tidak mungkin kan ada esok lagi. Manusia itu bukan binatang, manusia itu bukan kambing, manusia bukan monyet yang mereka mati terus tidak ada ceritanya. Tetapi ketika manusia mati, dia akan mengalami perjalanan panjang. Kematian itu merupakan sebuah jembatan melompat. Ya, kalau saya main sama cucu kan, wah itu ya, pekebu gitu kan, ya kan, pekebu gitu kan. Waktu mati, orangnya yang bus gitu, yang melihat kekekalan. Wah itu ngeri. Itu betapa ngerinya saat itu. Di dalamnya ada kengerian kekal. Yang menyambut kita setan, yang menyambut iblis. Orang hidup dalam dosa. Tetapi kalau orang itu ada di dalam Kristus, saat kita keluar tentang ciuba tadi, bus gitu. Di sini merem, di sana melek. Ketika kita melek di sana, kalau malaikat-malaikat menyambut kita, Tuhan Yesus menyambut kita, wah betapa bahagianya kita. Dan itu tidak ujuk bahasa Jawanya jadinya. Tidak tiba-tiba. Hidup mesti harus kita raih sekarang ini. Itu mesti harus dipupuk. Dan itu mesti harus dengan kesungguhan. Oleh sebab itu yang dikasih Tuhan, saya mau mengajak saudara, apa yang kita lakukan sekarang itu berdampak pada masa yang akan datang. Kebangkitan so pasti, orang Manado bilang. Hanya persoalannya apakah kita dibangkitkan mendapatkan hidup kekal atau kengerian kekal. Tubuh kita ini satu kali binasa, tetapi tubuh surgawi akan kita miliki. Oleh sebab itu tindakan kita berdampak di dalam kekekalan. Galatia 6 ayat yang ke-6 ke-7, 8, 9. Jangan sesat, Allah tidak mau dipermainkan. Apa yang ditabur orang akan dituai. Saya tidak memberikan hiburan buat saudara. Kalau saudara mengembalikan seperpuluhan, saudara memberikan persembahan, saudara memberi persembahan dengan tulus dan sungguh-sungguh, itu akan berdampak dalam kekekalan. Wah, itu kerja pendeta aja. Saya kasih perpuluhan 8 juta, nanti pendeta saya makin gemuk aja, pendeta lagi. Enggak, saya tidak. Kecuali saudara memberikan jalan tulus saya. Ya. Saudara memberi apa yang saudara tabur itu akan ke Tuhan. Tapi saya tidak menjanjikan saudara kalau saudara kasih persembahan 1 juta, saudara diberkati berlipat kali ganda 30 juta, 40 juta. Kita nggak boleh gambling sama Tuhan. Kita juga nggak boleh, Tuhan aku sudah memberi berbulan, Tuhan janjikan, Tuhan berkati. Nggak usah memberi kalau kita mau memberi persembahan aja, karena ini memancing pakai apa itu cecak ada buaya. Tetapi apa yang iman kita berdampak pada kekekalan. Iman itu bukan hanya kepercayaan akal, tetapi perbuatan sikap dari hari ke hari. Dosa mempengaruhi. Dosa menjadi penghalang dalam kekekalan. Mari kita menatap masa depan, karena Tuhan sudah bangkit. Yang mati telah dibangkitkan. Tapi kalau saudara tidak merasa hidup saudara suatu kali telah akan dibangkitkan, rusak perbuatan perkataan kita, karakter kita. Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, mari kita menghargai kematian Yesus di kayu salib. Tuhan, kalau engkau bangkit, suatu kali saya juga akan dibangkitkan memakai tubuh kemuliaan. Amin. Hamba-Mu mengangkat tangan bagi jemaat-Mu. Berkat Tuhan turun atas mereka sekalian. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan beri pemilih.
Rumah tangga yang mulai kacau dan berantakan, kami memberikan damai sejahtera, saling memahami dan saling mengerti. Terpujilah Allah Israel. bila kami boleh menghargai berkat itu dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Bagi jemaat Tuhan yang sampai sekarang belum mendapat pekerjaan, Tuhan akan memberikan pekerjaan agar roda kehidupan ekonomi keluarga umatmu terus dalam segala kecukupan. Yang kami yang sudah bekerja, biarlah kami bekerja dengan rasa tanggung jawab, dengan attitude dan etos kerja yang benar. Kami mencerminkan Kristus di dalam pekerjaan kami.
Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini dalam perjalanan, Bapak Franyanto yang dalam perjalanan ke Jawa, Bapak Lulu yang ada di Solo, juga Tuhan menyertai, juga jemaat Tuhan yang lain yang hamba tidak sebutkan yang saat ini ada di kampung mereka. Tuhan menyertai, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Pada minggu yang akan datang boleh kembali beribadah di tempat ini dan nama-Mu dipermuliakan. Sebelum jemaat Tuhan pulang, jemaat Tuhan akan memberikan persembahan bagimu. Kiranya Tuhan memberkati persembahan umat-Mu, berarti untuk pelayanan di tempat ini. Jemaat Tuhan semakin diberkati Tuhan. Bimbing perjalanan kami pulang sampai ke rumah dengan selamat, dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat Tuhan. Saudara arahkan mata hatimu dan pulanglah dengan berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai Maranatha. Yesus datang menjemput kita. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.